Salam sehat semua nggih ibu-ibu. Semangat ibu-ibu. Semangat. Alhamdulillah orange kuning. Tadi siang barusan Pak Lurah kok ana ibu-ibu kabeh kuning kabeh darep nanti tomah. Amarah demo ya. Saya barusan datang terus saya cerita, oh ini acara apa istilahnya refreshing ke tempatnya Mas Dodo sekarang iya gitu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara PKK Desa Mbero beserta ibu-ibu semua anggota PKK Desa Mbero. Yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan siang hari ini. Jadi kalau nih duitnya saya ngerti, makanya kami jualan tanaman sekaligus jualan pupuknya saking pundi nggih tadi pemulung misalnya saking Yoso Farm jadi kan mungkin luwih tepang orang tua kami Mbah Yoso zaman riyen ten mriki terkenalnya Yoso Tenggak Mbak Ita. Nah sekarang nama Yoso itu masih kami lestarikan, kami gunakan sebagai nama usaha kami Yoso Farm niku Yoso Bapak, Farm niku kebun. Jadi ibaratnya Yoso Farm niku kebunane Mbah Yoso.
Nah, ten kebonane Mbah Yoso itu enten apa aja? Ada apa saja di sana? Saya dan Mas Widodo niku sepakat riyen pas kenalan niku kula kenalane Mas Widodo ngeten mriki. Riyen dados sekretariat komunitas Omah Ijo ten mriki. Kula kenalane ten komunitas itu, jadi kemen pacarane yang-yangane ngoten niku mboten jajahan ngoten mboten. Kami banyak berdiskusi tentang lingkungan dan hasil diskusinya niku orek-orekane ten nggen banner niku, Bu. Itu kami nyebutnya niku software Yosofarm. Software niku napa? Software itu lebih berkaitan kepada mindset kita. Jadi pola pikir kita. Dan nanti setelah kita punya mindset yang sama, mungkin cara kita melihat lingkungan akan berbeda, Bu. Yang selama ini jangan misalnya ten dalem nyapu, sing disapu biasanya napa, Bu? Sampah ta? Nyebutnya sampah nggih niku. Biasanya diapake, Bu? Diobong, terkait kolektif niku nggih. Nah, nanti bagaimana kami mengelola sampah di rumah, untuk teknisnya nanti akan dijelaskan Mas Dodo. Untuk saya sekarang bagiannya nyeritake hasil pacaran niku, Bu. Jadi software pertama kami di rumah menerapkan gaya hidup yang kami sebut homestay. Jadi sanes homestay. Yang homestay mungkin ya sobat tinggal penginapan. Nah, niki homestay niku napa? Home niku rumah. Stay niku manfaat. Jadi kami berusaha memanfaatkan sumber daya yang ada di pekarangan maupun lingkungan sekitar itu untuk menunjang kehidupan kami di rumah. Apa yang kami manfaatkan? Tadi kami nyebut diri kami pemulung. Jadi sebagian besar yang kami manfaatkan itu sampah, Bu, limbah. Dan di rumah ini yang PKK dan program kerjanya mboten. Di rumah ini kami juga punya, Bu. Jadi di rumah kami menerapkan program yang kami namakan Ketapang Kencana. Ketapang Kencana itu nama pohon ini sing teng pinggir Karangasem nih kalau, Bu. Jadi wet ketapang tumpuk-tumpuk kados payung kencana, makanya namanya Ketapang Kencana. Jadi Ketapang Kencana itu kami jadikan singkatan. Ketapang niku ketahanan pangan. Kencana keluarga yang terencana. Nah, kenapa kami membuat program seperti itu? Karena riyen pas menikah itu kami pengangguran. Orang duwe gaji, terus yang mangan piye? Nandur ya, wong duwe pekarangan. Jadi bagaimana supaya sumber pangan ada di pekarangan? Wujudnya seperti kebun hatinya PKK, tapi tingkatnya di rumah sendiri. Kami merencanakan supaya bisa mandiri pangan, meskipun belum 100%, kula tesih sering tumbas matengan ya, tesih tumbas minyak, tumbas macam-macam. Tapi bagaimana kita meminimalkan? Jadi orangnya pengen swasembada pangan, maka kita melakukan pertanian maupun peternakan. Uangnya pengen jajan pangan akeh-akeh. Maka untuk peternakan kami nggak mau beli pakan, Bu. Juga untuk pertanian kami nggak mau beli pupuk. Nah, bisa didapat dari mana? Saking ngelola sampah, Bu. Nah, kenapa kami mau repot-repot seperti itu? Tujuan kami mendirikan Yosofarm supaya bisa hidup berdikari. Bagaimana hidup kita itu kita sendiri yang kontrol. Kemudian selain kita pengen hidup berdikari, bagaimana supaya lingkungan ini, kehidupan ini bisa sustainable, saged lestari. Enten Bu lestari? Kita pengen hidup sejahtera, tapi kesejahteraan kita itu karena kita ngopeni lingkungan. Jadi kesejahteraan kita bukan karena ngedol lingkungan, Bu. Ada yang orang sejahtera mergo matoki laut. Enten sing mergo ngeruki gunung. Nah, kami pengen kesejahteraan kita dapatkan dari ngopeni lingkungan. Kami dalam mengelola Yosofarm prinsipnya 3M, Bu. 3M niku sanes 3 miliar. Yang 3 miliar kan apa beda 3 tahun ya. Kula mboten gak ada. 3M itu yang pertama mudah. Jadi sing dilakoni sing gampil-gampil. Mungkin jenengan kami izinkan menawi badhe mirsani pekarangan kami. Sing dilakoni itu gampil-gampil. Yang kedua murah, yang ketiga melimpah. Sampah teng pundi-pundi enten to? Di gua itu kami yang ambil, Ibu. Terus tadi dari kemelimpahan itu, sampah itu kalau dikelola bukan mendatangkan masalah, justru menjadi berkah. Dan moto kami sehari-hari di Yosofarm ini pengennya lestari nganggo hati. Kami pengen hidup lestari, di situ hati harus dilibatkan supaya apa? Supaya mboten jelean, Bu. Kami pun mengalami kebun hatinya PKK riyen nggih. Tempat saya dulu juga dipakai kebun hatinya PKK untuk RW. Ini kadang-kadang ibu itu kan istiqomah, agak susah. Sing gampang niku ngger wis ra lomba ya wis istirahat wae penak. Nah, sebelum jenengan milah, sebaiknya paham dulu diolahnya tinggi nopo. Engko ujug-ujug jenengan milah, ditumpuk ning ngarepan, sesuk karo tukang sampah dicampur meleh. Niku gelo napa seneng, Bu? Dan beserta jajarannya dan anggotanya
Eh, di sini memang di Yosofarm itu kami konsep seperti komputer itu Bapak. Jadi ada software-nya, ada hardware-nya. Jadi software itu lebih kepada mindset atau cara pandang atau apa namanya? Jadi pemikiran seperti itu. Jadi kemudian kalau hardware itu lebih kepada sumber daya yang mau diolahnya. Jadi bagaimana memetakan ini dijadikan apa seperti itu. Dan memang Yosofarm itu wujud balas dendam saya sama istri. Jadi istri juga punya balas dendam ya. Nah, kami masing-masing kerja di perusahaan dan perusahaan itu memang yang namanya perusahaan kan profit oriented nih, atau mencari keuntungan dan membuat bagus sebuah taman itu ternyata tidak hanya dilihat bagusnya saja, tapi di balik semua itu juga banyak kerusakan, akan merusak lingkungan, termasuk pestisida yang luar biasa. Nah, makanya kami tidak sefrekuensi atau tidak sesuai dengan hati, makanya kita resign dan bagaimana kita berusaha di rumah itu kita bisa mandiri, kita bisa swasembada. Makanya cita-cita kami dan ngomong niku pengen damel baiti janati. Apa itu Bu? Rumahku surgaku. Tapi menurut pandangan kami surga ini jamurnya sudah pentul banyak sekali, uyuan. Siap dipanen bentuknya ke atas ngoten niku. Yang ada di gambar itu namanya jamur trucuk. Aku tak buang Mas. Nah itu dia memang Saya nggak tahu kan. fase ini. Ini kemarin jadi kayak gini. Saya kan udah bikin. Tapi ibu makan ayam. Iya. Ini yang telur, ini yang remaja. Saya biasanya beli yang telur. Nah, monggo sini Bu, biar dapat semuanya. Monggo binarak sini. Monggo binarak. Oke, ini proteinnya tinggi loh Bu. Proteinnya sangat tinggi. Nah. Itu loh, Iya. gudeg. Ini supaya nggak bau, kira-kira apa Bu kuncinya? Jadi bau dan kita nggak ganggu tetangga. Makanya yang ini kan pakannya memang sisa makanan Bu. Jadi kalau kita di rumah pakannya meng sithik, kalau ndeleng ember dan warung makan. Biasanya di sini ada kacang merah, kacang panjang, timun, pare, cene, malok, melon, mangga. Kalau seperti ini nanti kita akan giling jadi media tanam. Itu toh nyiram harinya itu toh kan disiram pertama terus ditutup 12 hari itu sama sekali nggak disiram. Besok gawe Mbak pakai ember. Insya Allah. Kontainer. Itu Pakai kontainer. Ini sebenarnya tidak harus pakai ini Bu, pakai plastik bisa. Kami namai kompos bag, jadi bisa diartikan mengolah limbah secara malas. Karena malas kenapa? Hanya ditimbun saja, boten sah di kapak-kapaknya. Nah.
Yosofam PKK Desa Bero tidak